Karena habis mati lampu tadi gelap, listriknya nyala, jadi glowing. Baik Bapak Ibu, tidak asing lagi ya dengan Pak Farudin. Saya biasa memanggilnya Mas karena lebih muda daripada saya. Tapi pengalamannya luar biasa Bapak Ibu. Saya jadi ingat 2018 ketika harus menentukan duta rumah belajar. Ya saatnya Mas Jarwo ini, saya udah clue-nya kena melihat face-nya, melihat produknya dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi nggak salah Bapak Ibu, kita belajar hari ini dengan salah satunya dengan kapten kita terkait dengan beberapa materi yang cukup penting, terutama bahan untuk sosialisasi ke teman-teman guru di daerah Bapak Ibu. Pak Jarwo ini pernah ke Australia loh Bapak Ibu ya. Pernah Mas ya? Tahun berapa itu Mas Jarwo? Tahun 2019. Alhamdulillah. Ke Australia gratis ya, nggak naik dokar loh. Gratis Bapak Ibu. Luar biasa ini ya. Nggak sembarangan orang gitu ya. Lagi gratis disangoni juga. Terus prestasi banyak juga Pak Jarwo itu. Pernah juara blog juga ya dari BPTIKP, kemudian kita mau belajar nasional dari Jawa Tengah. Terkreatif atau inovatif? Mas Jarwo, terkreatif ya. Luar biasa Bapak Ibu. Dan saat ini Pak Jarwo juga sedang studi lanjut di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta atau 10 Bapak Ibu. Jadi memang tuntutan harus mengembangkan kualifikasi dan kompetensi juga. Baik Bapak Ibu, Pak Jarwo guru di SMA Negeri 1 Sumbawa tadi sudah disampaikan oleh Mas Tahiri. Materi kali ini cukup gemuk kalau saya lihat itu Pak Jarwo. Ada pengelolaan Google Classroom ya, kemudian ada asesmen di Google Form, termasuk juga nanti sekilas kita kenalkan portal rumah belajar ya. Jadi portal plat merah punya kementerian yang mau tidak mau kita juga harus kenal dan menggunakan konten di dalamnya. Terus nanti ada pengenalan juga tentang portal M-Edukasi dari BPPK Kemendikbudristek, dan yang terakhir nih cukup penting juga nanti termasuk juga luarannya, produknya nanti membuat RPP Hyperdoc di slide. Jadi nanti Bapak Ibu, teman-teman kapten dan non-kapten, struktur, nanti kita simak bareng-bareng. Oke, kita awali dari mana Mas Farudin ini? Kan ngajar nih selama pandemi cukup kewalahan kalau kita harus home visit ke rumah itu. Yang Pak Farudin gunakan apa ini kira-kira platformnya kemarin? Betul sekali. Saya menyapa dulu kawan-kawan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk kawan-kawan yang ada di Zoom meeting dan juga yang menyimak di channel YouTube LPMP Jawa Tengah. Salam sehat semuanya. Nah, betul sekali tadi yang disampaikan Pak Jo. Selama pembelajaran selama pandemi ini kan tentunya kita memerlukan platform yang powerful untuk sarana interaksi kita bersama siswa kita. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang introduksi dari akun belajar yang disampaikan secara interaktif oleh Mas Kelly dan Mbak Asi. Nah, Pak Jo ya, saat ini kita akan belajar ya bagaimana memanfaatkan platform Google Workspace for Education belajar.id di Google Classroom. Begitu nggih Pak Jo ya. Jadi di sini ada beberapa yang perlu kita ketahui bersama ya, bahwa akun belajar ini itu powerful sekali Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa dengan menggunakan Google Classroom. Karena berdasarkan survei dari berbagai platform yang ada, itu Classroom yang paling diminati ya Pak Jo. Yang paling diminati Classroom, betul. Iya. Familiar Mas Pak. Iya, familiar ya. Bukan karena bukan karena kelengkapannya, tapi mungkin karena kesederhanaannya ya. Sederhana, praktis. Tool-toolnya juga mudah dipahami cara kerja. Iya, betul sekali. Jadi ini yang nanti yang tentunya jadi daya tarik ya. Jadi daya tarik bagi guru yang untuk menggunakan Classroom ini. Dan di sini saya akan membandingkan Google Classroom yang biasa Bapak Ibu pergunakan dengan yang Gmail ya Mas. Yang Gmail dengan
dengan Classroom belajar.id ya, dengan belajar.id. Nah, ini kita masuk di akun belajar kita ya. Akun belajar, kalau untuk buat Classroom-nya mudah sekali Bapak Ibu. Kita buat kelas ya. Nanti saya ajak Bapak Ibu masuk ke Classroom kita. Coba bisa sampai berapa ini ya. Nah, saya akan masuk. Saya buat judul belajar Jawa Tengah. Nah, ini nanti mungkin bisa gini Pak Jo. Ini Classroom ini nanti kita buat sebagai sarana informasi ya. Betul. LPMP, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan belajar.id, kemudian informasi penting kita akan masukkan di sini. Saya undang Bapak Ibu masuk ke sini nanti. LPMP Jawa Tengah. Nah, oke. Ini wajib diisi semua Mas, wajib diisi semua atau ada yang sunnah itu? Ya, kalau yang atas ini fardu ain. Oh, fardu ain. Ya. Ya. Tuh Bapak Ibu, fardu ain wajib diisi. Yang bawah ini monggo disesuaikan, misalnya mata pelajarannya apa. Kalau misalnya Bapak Ibu mau memasukkan mapel, kemudian ruangan ya, ruangan ini kelas biasanya ya, A, B, C gitu ya. Ya betul, kalau di SMP kan kelas 7A, 7B, 7C dan seterusnya. Ini bisa dilengkapi. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat pelatihan ini ya di skip juga tidak masalah gitu ya. Ini kita buat. Berarti ada yang sunnah, ada yang wajib itu Bapak Ibu. Diisi semua juga nggak apa-apa. Ya betul sekali. Dan kalau kita menggunakan Google Classroom itu memakan storage, Bang. Memakan memakan drive ya, memakan penyimpanannya drive. Ya. Penyimpanannya juga. Nah, kalau biasanya Bapak Ibu menggunakan Gmail biasa, itu nanti akan semakin penuh di Google Drive-nya. Gitu. Padahal kalau kalau menggunakan akun belajar kan unlimited. Kemarin sudah disampaikan juga sama Mas Klik juga, kemudian sama Mbak Asih juga. Nah, repot juga ini. Ya kalau sudah punya kelas tapi sudah komplit Mas, kemudian tiba-tiba penuh kan repot ya. Iya betul sekali ya. Dan saran saya Bapak Ibu begini, ini saya mudah-mudahan nanti bisa jadi inspirasi. Saya punya namanya Master Classroom. Nah sebentar saya cari dulu Mas. Ini banyak sekali ini kelas. Nah Master Classroom ini ada 1, 2, 3, 4. Saya contohkan satu ini ya, Master Class saya. Ini saya ambil ya, materinya itu kita ambil dari silabus. Kemudian kita breakdown jadi materi, kemudian saya taruh di sini. Ini sudah fix untuk 1 semester. Jadi kalau saya buat classroom itu biasa 1 semester. Jadi di sini ada 1, 2, ada 3. Dan di sini ya betul sekali Pak Jen. Jadi di sini ada materinya, 1 materi, kemudian ada 1 assessment. Nah, assessmentnya ini nanti kita akan bahas lebih detail. Pakai apa assessment yang cocok? Apakah pakai Google Form atau langsung di situ? Kemudian di sini, nah kalau misalnya kita sudah punya classroom seperti ini, kita tinggal salin kelas, Bapak Ibu. Nah, di sini ada fitur salin kelas. Salin kelas tuh. Nah, kalau salin kelas kita tahun ajaran depan kita sudah punya materinya, tinggal salin kelas. Gunakan untuk kelas berapa. Nah, ini sebagai inspirasi buat Bapak Ibu jika misalnya nanti setelah webinar ini ya, Bimoli ini, Bapak Ibu pergunakan betul-betul untuk akun belajarnya ini. Ya, pergunakan betul-betul. Susun materinya dalam classroom ini. Berarti komplit dulu ya Mas ya, buat 1 kelas master dulu, kompliti dulu ya. Nanti baru itu biar nggak bolak-balik ngisi gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi dikompliti dulu semuanya. Materinya, asesmennya masukkan di situ. Sudah. Itu, Pak. Jadi kita ribet di awal, kita repot di awal, semua taruh di awal. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal salin kelas untuk kebutuhan. Nah, itu lebih nyaman ya, lebih nyaman. Jadi kita tidak direpotkan dengan administratif. Nah, ini Mas Jarwo. Ya. Sebelum saya lanjut nih, kemarin ada yang tanya nih Mas Jarwo. Pak, gimana saya itu sudah punya kelas, tapi dari akun Gmail gitu. Nah, bagaimana memigrasi ke Belajar ID Mas? Ini pertanyaan yang kadang di lapangan muncul juga ini. Bisa nggak Mas? Bentar. Kelas saya sudah punya kelas di Gmail. Karena nggak mau repot-repot gurunya itu, gimana Pak? Mungkin. Ya, oke bisa. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Ini ada yang tanya biasanya nanti di lapangan Bapak Ibu.
Oke, saya masuk ke classroom saya, ya. Ibu bisa perhatikan, kuncinya ada di kanan atas ini, Bapak. Ada di kanan atas ini. Jadi di sini ada Gmail. Ya, saya menggunakan akun Gmail ini saya. Nah, saya undang akun saya yang lainnya yang menggunakan belajar.id itu sebagai guru. Ya, sebagai guru. Contoh ya, ini classroom saya. Nah, ini yang saya buat ya. Nah, di sini saya buat kelas baru. Sini buat kelas. Oke, lanjutkan. Kelas saya misalnya Jawa Tengah 1. Saya buat kelas. Kemudian setelah kita buat kelas, kita undang ya. Di sini bisa nggak Pak Jo ya? Kita ngundang Pak Jo. Kita ngundang sebentar. Dari akun belajarnya. Ya, akun belajarnya. Bisa nggak ini coba? Kalau Coba. kita ngundang. Saya belum pernah nyoba ini. Ini kolaborator ya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ini. Nah, saya undang. Bisa nggak undang sebagai pengajar? Saya undang. Tidak bisa Pak Jo ini. Oke. Iya. Mungkin bisa dicoba Mas pakai kelas migrator coba. Kayaknya bisa mungkin apa ya? Ya. Coba ya. Kalau kita ngundang akun yang Gmail itu bisa Pak Jo. Bisa ya. Ya, misalnya ini ya kelas saya sebentar. Kelas saya yang baru saya saja buat. Ya biasanya kan sudah ini. Ada join ini. Iya. Nah, ini saya join ini. Sudah. Saya undang. Wah, justru yang gmail.com. Nah, ini. Jadi kita bisa ngundang yang Gmail ya. Oke. Kita bisa ngundang yang Gmail. Kenapa masih abu-abu Mas itu Mas? Kok belum hitam itu? Ya, ini masih abu-abu karena belum dikonfirmasi, belum masuk gurunya. Belum di-approve ya. Ya, belum di-approve. Nih, saya coba masuk, saya pakai akun Gmail saya ini. Kemudian di sini nanti ketika kita masuk ke Gmail ya, di situ nanti ada notifikasi ya. Ada notifikasi. Nah, ini notifikasinya berarti di email. Kita lihat di email. Coba kita lihat ya di inbox emailnya. Saya masuk ke emailnya. Oke. Nah, di sini ada undangan. Undangan untuk mengajar bersama. Nah, ini kita gabung. Ya, kita bergabung. Nah, kemudian kita sudah masuk sebagai guru ya, sebagai kita gabung sebagai guru. Sebagai guru ya. Ya, sebagai guru. Nah, kalau misalnya sudah sebagai guru, kita tinggal salin kelas saja. Jadi Bapak Ibu, misal di masing-masing MGMP ya. Misalnya saya guru sosiologi, nanti ada rekan saya guru sosiologi juga ingin menggunakan classroom yang saya miliki, Nah, itu tinggal salin kelas saja. Jadi isinya semuanya sudah ada, lengkap, kontennya juga sudah ada. Monggo nanti Bapak Ibu ini bisa jadi inspirasi seperti ini. Nah, sangat mudah ini. Ya, betul sekali Pak. Oke, sebentar saya undang ini yang Jawa Tengah. Coba saya lihat. LPMP Jawa Tengah. Wah, ini sudah masuk semua nih. Sudah masuk semua kan? Jadi migrasi semua ya Mas ya? Migrasi ya? Iya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada yang undang wali, ada yang tidak ada undang wali. Nah, itu kenapa Mas? Jadi di classroom ini itu di tab anggota itu kalau misalnya Bapak Ibu join masuk ke classroomnya dengan menggunakan akun belajar, di sini ada tulisan undang wali. Nah, undang wali ini fungsinya untuk mengajak orang tua terlibat dalam pembelajaran daring. Berarti kolaboratif juga ini. Kolaboratif juga. Jadi ya misalnya Pak Arif Indianto ini ya,
Saya klik di sini. Kemudian di sini kita bisa undang ya. Sebentar. Sudah masuk undang wali. Nah, di sini ya, klik undang wali. Di sini bisa dimasukkan email orang tua. Email orang tuanya. Ya, email orang tua. Misalnya email saya sendiri ya. Masukkan di sini. Nah, nanti orang tua itu nanti akan dapat notifikasi di email untuk masuk ke classroom-nya guru tersebut. Itu kolaborasi. Jadi ada keterlibatan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, biar orang tua juga ikut ya, terlibat juga ya, memantau siswa. Ya, betul, penting sekali Bapak Ibu. Jadi di situ ada terlibatan orang tua. Nah, fitur yang tidak kalah menariknya ya, ketika kita membuat classroom dan menggunakan akun belajar, di sini ada Google Meet. Jadi kalau langsung klik gabung ini ya, coba kita bisa lihat. Sudah nggak Bapak Ibu gabung ya? Langsung kita gabung. Ayo Bapak Ibu yang sudah ada di sini bisa gabung di sini. Ini saya nggak bisa menggunakan kamera ya, karena kameranya digunakan untuk Zoom ini ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa langsung siswa-siswi kita bisa langsung join di sini ya. Bisa langsung join di sini. Ini bisa dilihat juga di sini. Nah, kalau di akun Gmail biasa ada nggak Mas di classroom yang biasa itu? Ya, oke. Coba kita cek ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Sini ya. Saya menarik banget nih fitur-fiturnya. Saya matikan dulu ini. Ya, kita cek yang classroom saya yang di Google Mail. Ini classroom saya di Google Mail, gmail.com. Cek di sini. Wah, ternyata tidak ada Pak Jo. Nah, tidak ada di sini. Jadi tidak ada di sini. Jadi guru tidak bisa langsung buat ruang meeting dengan menggunakan Google Meet nih. Nah, tidak ada di Gmail. Berarti harus pakai platform lain ya di luar itu ya, atau membuat Meet sendiri repot juga. Nah, betul sekali. Jadi disarankan yang menggunakan Google Classroom akun belajar. Jadi di sini langsung bisa langsung bisa join di sini. Betul. Bisa langsung join Meet. Kemudian banyak hal juga di sini untuk pesertanya siswanya sampai 1.000. Wah, luar biasa. Sampai 1.000. Ada nggak ya kelas sampai siswanya 1.000 itu? Ada kan, satu sekolahan itu. Iya betul sekali. Nah itu bisa mungkin ya classroom untuk satu sekolahan. Informasi-informasi kalau di WA itu kan mungkin kapasitasnya terbatas. Kemudian juga tidak terorganisir dengan rapi. Nah, kalau di classroom ini berbagai konten bisa Bapak Ibu masukkan di sini. Misalnya saya buat konten. Oh iya, buat ini topik. Oke. Misalnya saya buat topik apa ya? Misalnya info penting. Nah, saya improvisasi saja di sini. Nah, saya buat topiknya dulu, wadahnya. Setelah itu baru dimasukkan materi atau assessment. Nah, dan di sini ya, jadi di materi ini banyak yang bisa Bapak Ibu masukkan di sini. Apa saja Pak? Bisa video ya. Video langsung dari YouTube. Misalnya saya cari di YouTube. Cari misalnya materi diferensiasi sosial. Misalnya saya cari langsung. Nggak perlu buka YouTube ya. Langsung muncul langsung di sini. Oh, keren. Nah, langsung tambahkan di sini. Apalagi ya? Nggak pakai lama. Kalau kita masukkan lagi di drive juga bisa. Saya cari di drive saya. Sekarang videonya di drive itu ya. Isinya, ini tadi ya di drive ini. Dan langsung di drive saya ini langsung dimasukkan sisipkan. Langsung ada Google Slide, ada. Langsung nggak pakai lama pokoknya. Iya betul sekali. Kemudian masukkan link juga bisa. Nah nanti Pak Jo ini jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana rumah belajar. Ini saya contohkan saja. Ya saya cari konten yang ada di rumah belajar. Nanti Pak Tukijo akan menjelaskan lebih detail bagaimana mencari referensi konten yang ada di rumah belajar. Karena akun belajar ini kan wadahnya, kontennya dari rumah belajar.
Nah, kalau misalnya nggak ada isinya, nggak ada kontennya, kering juga. Istilahnya kering. Jadi garing. Ada kolaborasi antar platform untuk wadahnya, medianya, Google Workspace, akun belajar.id, dan ada isinya. Nah, ini kita tambahkan link juga bisa. Atau kalau misalnya Bapak Ibu punya blog atau punya website, nah silakan masukkan di sini. Itu bisa nanti narik viewer dari siswa. Ya, apalagi kalau punya AdSense ya, wah udah jelas itu, viewernya sudah jelas dari siswa itu. Kita, masukin di sini. Ya, saya coba konten pembelajaran. Nah, seperti ini. Jadi drive sudah di topiknya. Oke, unggah link juga sudah, YouTube sudah ya. Iya, langsung diposting nih. Kalau saya sih biasanya begini Pak Jo. Jadi ketika saya salin kelas, itu kan banyak sekali materi ya. Nah, itu biasanya saya jadwalkan Pak Jo. Biasanya saya seperti itu, saya jadwalkan. Jadi kayak misalnya untuk KD 3.1, saya lihat nih, itu nanti ada di bulan berapa, minggu keberapa. Nah, saya jadwalkan. Kemudian nanti berikutnya materi KD 3.2 minggu berikutnya, itu saya jadwalkan. Wah, biasanya seperti itu. Jadi kita punya istilahnya autopilot kelas. Wah, keren kan itu. Autopilot. Jadi kita nggak perlu repot-repot, tapi biar teknologi yang mempermudah tugas kita. Betul. Ya, teknologi mempermudah tugas kita. Dan begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat kemudahannya, coba buka juga dengan menggunakan handphone. Ya, buka juga dengan menggunakan handphone. Install di Android itu ada namanya Google Classroom. Dan saya biasanya ketika saya ini Pak Jo, saya ngoreksi tugas-tugas siswa ya, itu saya sambil rebahan Pak Jo. Iya. Jadi mobile ya Mas ya, pembelajarannya mobile kan, enak kan? Sambil... Ya betul. Ini classroom saya ini. Yang saat ini sedang berjalan. Ini tugas pembelajaran kelasnya. Dalam satu genggaman ya, luar biasa. Ya, pembelajaran dalam satu genggaman. Ini saya post. Nah, ini postingannya kan bisa dilihat ini. Tanggal 21 Juli, kemudian tanggal 28 Juli, kemudian ini saya jadwalkan ya, tanggal 4 Agustus, kemudian berikutnya tanggal 25 Agustus, 5 September, dan seterusnya gitu. Keren. Jadi kalau saya biasanya tidak langsung posting, karena saya sudah mempersiapkan dulu schedule-nya. Ini materi akan disampaikan bulan keberapa, minggu keberapa, hari apa. Kayak program harian, program semesteran itu ya. Iya. Tapi ini lebih mudah. Betul Pak Jo, seperti itu. Jadi kita di sini merancang desain bagaimana kelas kita itu secara terstruktur dengan menggunakan Google Classroom ini. Nah, monggo ini. Nah, kemudian untuk berikutnya ya, kalau setelah kita sudah lengkap itu nanti Bapak Ibu juga bisa download hasil pembelajaran di kelas itu bisa di-download. Nah, contohnya seperti ini. Di mana downloadnya itu, Mas? Nah, downloadnya kita lihat di sini. Tugas kelas. Kemudian kita masuk ke sini. Materi ya. Ya, ke materinya di sini. Kita lihat materinya. Di tugasnya ya, di tugasnya. Kita lihat coba. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya nilai ya. Kemudian saya berikan feedbacknya juga. Misalnya apa? Kita berikan pertanyaan. Kemudian siswa merespon, memberikan jawaban. Kemudian diberikan feedback. Ya, apa jawabannya? Misalnya jawabannya betul atau salah, jawaban benar. Atau kalau ada yang keliru, ya sampaikan. Jadi ada interaksi di situ. Ya betul, ada interaksi antara guru dan siswa. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, misalnya kita asumsikan ini sudah fix ya. Nah, kemudian di sini ya, di atas ini ya, ada gambar gerigi. Nah, ini diklik, lalu di sini salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Nah, jadi ini. Salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Nah, nanti dari Classroom itu
dia otomatis merekap semua penilaian yang sudah guru buat di classroom. Nah, seperti ini Pak Jo. Ya. Nah, ini kan. Langsung ya. Ini setelah diunduh ya Mas ya? Ya, langsung bisa diunduh ini. Real time, ini tanggalnya yang juga jelas. Pembelajaran tanggal 28 Juli, 4 Agustus, 11 Agustus, 18 Agustus. Ini bisa dilihat ya. Jadi bisa memudahkan dilihat. Guru merekap ya tugas-tugas dari siswa. Iya, betul sekali gitu. Ada akunnya juga, namanya juga muncul ya Mas ya. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya kalau Bapak Ibu bisa memastikan siswa-siswinya itu menggunakan akun belajar juga, itu wah lebih baik lagi. Namanya pasti benar. Ya, namanya pasti benar. Nah, karena ada beberapa yang namanya itu aneh-aneh ya, inisial. Iya, nama aneh-aneh gitu ya. itu betul, karena pakai Gmail itu. Nah, kalau yang belajar IT ini namanya asli ya Mas ya. Ya, betul. Ini tantangan juga. Ada beberapa guru siswa saya yang saya paksa untuk menggunakan akun belajar sudah bisa. Tapi ada juga yang belum. Kita memang butuh proses ya. Paling tidak gurunya dulu lah. Ya. Paling tidak gurunya dulu menginisiasi untuk menggunakan akun belajar. Nah, jadi di sini langsung bisa diolah ini datanya ini. Betul. Mau seperti ini aja di Google Spreadsheet atau di-download dalam komputer juga bisa. Tinggal sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, ini untuk classroom-nya saya pikir kalau untuk yang teknis hal sebagainya saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa ya menggunakan Google Classroom. Di sini saya dan Pak Jo memberikan wawasan bagian mana saja sih yang jadi keistimewaan dari akun belajar.id ini di Google Classroom. Nah, tuh Bapak Ibu. Terus gimana Mas supaya siswa itu dapat gabung, itu gimana caranya? Ya, kalau untuk gabung mudah sekali Pak. Ya, kalau untuk gabung ya, sini masih ada yang tanya di sekolah itu. Di sini ketika kita sudah buat kelas ya, di sini kan ada ikon gear ini ya. Tinggal klik saja. Tinggal klik. Kemudian di sini kita ada pilihan. Kita mau link sama kode. Siswa itu bergabung melalui apa? Melalui link. Ini tinggal kita link saja. Kita kopikan salin linknya ini. Atau menggunakan kode kelas. Nah, menggunakan kode kelas. Nah, seperti ini. Jadi kita berikan ke siswa. Join kelas kita dengan menggunakan kode kelas. Nah, seperti ini kalau kita ingin mengundang siswa masuk. Nah, kalau mau mengundang guru ikut berkontribusi, nah kita undang seperti ini. Ini contohnya, ini saya undang Waka Kurikulum ya. Ini Waka Kurikulum saya undang masuk ke sini. Jadi bisa ngontrol juga. Bisa supervisi juga mungkin ya. Iya, betul. Bisa supervisi juga. Supervisi daring. Ya, betul sekali Pak Jo. Nah, ini jadi hal yang menarik sekali ya. Menarik sekali buat Bapak Ibu sekalian untuk pemanfaatan Google Classroom ya, di Google Classroom ini. Itu Pak Jo. Nah, ini coba nanti setelah ini Pak Jo bisa disampaikan nih biar lebih lengkap nih. Apa saja isinya di rumah belajar nanti bisa dimasukkan ke sini karena platform ini kan wadahnya ya. Betul. Kalau wadahnya nggak ada isinya ya kering, apa yang mau diisi. Nah, untuk lebih powerful lagi ini ada wadahnya. Nah, isinya ya dari rumah belajar, kemudian dari contohnya BPMPK juga ya nanti multimedia masukkan juga di situ. Jadi terorganisir secara rapih di situ. Banyak referensi yang bisa dimanfaatkan, banyak konten yang bisa dipergunakan untuk memperkaya pembelajaran jarak jauh ini. Ya, gitu Pak Jo ya. Coba bisa ini untuk apa saja sih yang menarik dari rumah belajar untuk di classroom ini Pak Jo? Ya. Jadi ini ya Mas ya, yang classroom ini sudah cukup bagus, tinggal kita mengelola kontennya. Ada kan guru ada yang pengennya kopi. Nah, yang sudah punya dari Gmail tadi tinggal dimigrasi saja. Kontennya juga ikut pindah. Itu pakai tadi Pak Farwin sudah coba, yang kedua bisa pakai kelas migrator Bapak Ibu. Nanti bisa dicoba. Ya. Baik Bapak Ibu. Terkait dengan konten tentu Bapak Ibu tidak usah bingung terkait dengan konten. Banyak konten-konten yang bisa bisa kita pakai.
hanya dari Ya. rumah belajar gitu Bapak Ibu ya. Atau sampai hari ini teman-teman kapten ada yang belum kenal apa itu rumah belajar. Nah ini jadi ini ya harus kenal ini kawan-kawan kapten juga ini. Tantangan Bapak Ibu ya, karena ya kita eranya kolaborasi. Jangan terpaku pada satu platform itu Pak Jarwo ya, Pak Farudin ya. Iya, betul. Dari sumber belajarnya coba Pak Jo, banyak sekali itu kan referensi kontennya ya. Bapak Ibu bisa login itu menggunakan akun belajar ID juga, kan? Bisa pakai akun belajar ID-nya juga. Jadi ini akun belajar single sign on Pak Jo ya. Betul. Ya, satu SIM PKB juga ya Mas ya, SIM PKB juga. Ya, betul. Ya. Nah ini Bapak Ibu, ini satu konten yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu di rumah belajar. Alamatnya di belajar.kemdikbud.go.id. Ini teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar atau belum pernah mengakses rumah belajar ya. Ini jawab teman-teman duta juga untuk sosialisasi. Nah jadi Bapak Ibu tadi Pak Farudin sudah menyampaikan terkait dengan media atau sumber belajarnya. Wadahnya tadi sudah Classroom ya. Kontennya bisa diambil dari sumber belajar di rumah belajar. Ada apa saja di sumber belajar ini Pak Farudin di rumah belajar? Ada video ya? Ada video, ada MPI, ada media pembelajaran interaktif. Betul. Ya. Ada yang terbaru apa Pak Farudin? Ada EduGame ya? Ada EduGame, ada AR juga. Ada AR. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu. Nanti konten-konten ini bisa Bapak Ibu tautkan atau masukkan untuk mengisi konten di Google Classroom Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu ngambil video dari YouTube bisa memang bisa. Tapi kan biasanya muncul iklan ya Pak Farudin ya. Iya betul. Nah, kalau di rumah belajar, kalau di rumah belajar kan sudah terverifikasi ya Pak Jo ya. Betul. Itu pasti sudah sahih. Ya karena melewati paling tidak 2 verifikasi. Verifikasi materi dan verifikasi media. Betul Bapak Ibu. Ya. Jadi di rumah belajar ini bisa Bapak Ibu ambil linknya. Tadi sudah dipraktikkan Pak Farudin juga masuk di Google Classroom-nya seperti itu. Kemudian EduGame-nya juga. Pak Jo, ya. Kalau kesulitan itu kan banyak bisa langsung kita ketikkan ya. Betul. Kita cari apa. Nah, ini mau cari materi apa? Di pencarian ini bisa ketikkan saja. Betul. Kan materi apa nih misalnya? Dari interaksi globalisasi coba Pak Jo. Ada nggak interaksi? Ini ada interaksi sosial. Interaksi juga ada. Nah, globalisasi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ada itu globalisasi. Silakan. Ini punya Pak Farudin ini. Coba Bapak Ibu. Di zaman modern saat ini, semua ada iklannya nih. Keren. Kita bisa belajar di YouTube, tahu kabar berita mancanegara. Plat merah ini ya. Masih dengan saudara di luar kota. Iya betul. Ya, itu semua dengan teknologi. Tinggal disalin saja kopinya ya. Apa linknya itu? Dan mempersingkat waktu. Dan sadar nggak sih kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Verifikasi ya Pak Farudin ya. Dari konten betul sekali. Dari sesuai dengan kurikulumnya. Jadi tidak semua konten yang diunggah ke sumber belajar itu bisa lolos sensor. Ada yang memang terpaksa mungkin tidak lolos gitu Pak Farudin ya. Ya betul sekali. Itu cukup panjang rangkaiannya ya. Untuk bisa masuk rilis di rumah belajar itu rangkaiannya cukup panjang sekali. Dan yang ada di sini pasti sudah terverifikasi. Ini video, coba yang MPI ya Pak Re, coba bisa. Nah banyak juga di web itu. Nah ini bisa dijadikan referensi Bapak Ibu untuk untuk konten pembelajaran jarak jauh gitu ya. Nah idealnya memang yang buat kan guru ya, idealnya guru karena yang paling paham karakteristik dari masing-masing siswa kan gurunya. Nah, tapi kalau misalnya itu kan butuh waktu juga ya buat kontennya, kayak kemarin Mas Kli buat video, wah luar biasa, bisa nggak cukup sehari itu. Nah gunakan saja yang sudah tersedia. Nah gitu. Lalu ini tentunya juga bisa memperkaya
konten yang bisa Bapak Ibu sajikan kepada siswa-siswi kita. Banyak yang sekali. audio juga ada Mas, yang audio. Oh iya, yang audio juga ada. Betul. Ya, Kalau audio biasanya untuk apa Pak Do ya? Ya, biasa gunakan nggak kalau Pak Do? Kalau apa Pak Tugijo untuk iya, yang audio? Bisa yang sekarang kan udah podcast juga Mas. Podcast itu ya? Audio itu. Kan anak tipenya kan ada diferensiasinya jelas. Ada yang tipe audio, ada yang tipe visual, audio visual. Iya, saya perhatikan murid itu ada yang kadang liatin video dia malah, ada yang senang video, ada yang dia diem tapi dengerin gitu ada. Gitu, untuk biasanya. Memancing ini ya daya imajinasi ya siswa ya. Oke. Wah itu tinggal disalin saja linknya itu. Nah itu yang MPI itu tadi yang dari Mas. Ini Bapak Ibu MPI-nya juga ada. Betul. Jadi ini bisa Bapak Ibu unduh gratis nggak Pak? Gratis ya? Iya, tentu saja gratis. Betul. Nah, kalau MPI itu ada interaksi antar pembuat konten dengan user. Dengan usernya, betul. Ya, kita klik, kemudian masuk ke fitur-fitur yang sudah disiapkan oleh kreator kontennya. Adalah interaksi yang SD ya, Bapak Ibu. Jadi contoh dari makhluk hidup atau biotik. Juga nanti di Google Classroom bisa di contoh benda hidup atau abiotik. Timnya, MPI-nya, videonya. Jadi matahari garing Pak dan air. Biasanya ya biasanya sih teman-teman tuh kadang pengennya yang cepat gitu. Masing itu cuma PPT itu biasanya seperti itu atau ambil dari YouTube. Mungkin sesekali bisa di pembelajaran kelompok itu Bapak Ibu bisa masukkan MPI lebih interaktif, siswa sebagai user bisa klik gitu kan, kemudian timnya juga bisa timnya. Ya. Nah hidup ini walaupun LMS hidup ya, betul. Nah ini kan yang dari satu fitur loh Pak. Ini baru dari sumber belajar, Betul. Masih ada fitur yang lainnya Pak Jo ya? Masih ada, iya. Dari ada laboratorium Maya juga. Nah itu bisa di Bapak Ibu. Ini setiap tahunnya juga nambah. Kemarin BPMPK juga baru buat Mas produksi yang tahun anggaran ini 2021. Ya. Ada lombanya juga kemarin itu, lomba konten untuk lab Mayanya. Iya. Nah jadi banyak varian kontennya. Nah laboratorium Maya kita buat bisa teman-teman yang sekolahnya eksperimen. Mungkin labnya belum maksimal ya Mas. Labnya belum maksimal. Bisa pakai lab Maya itu. Iya betul sekali. Nah itu bisa bisa eksperimen ya, bisa eksperimen secara virtual. Bisa diunduh juga ya Mas ya, diunduh bisa. Ya, bisa diunduh, bisa digunakan secara. Dibagikan juga ke WhatsApp. Ini Bapak Ibu. Ngapain susah-susah cari ya toh? Yang sudah ada di rumah belajar. Kalau Bapak Ibu nanti bisa kontributor konten juga. Iya. Wah, menarik sekali ini ya. Belajar biologi nggak boring pokoknya. Nggak cuma ceramah. Apalagi PPT suruh baca sendiri muridnya di Google Classroom. Yang malas itu muridnya. Coba kalau interaktif ada MPI-nya, ada lab kayak gini, lebih enak. Jadi Bapak Ibu ya. Ini kemudian yang lain Bapak Ibu juga. Nanti bisa dicari lagi untuk konten di lab Mayanya Bapak Ibu. Ya memang masih ada penambahan kemarin dari BPMPK untuk tahun ini ke lab Maya, ke animasi, termasuk ke MPI juga kemarin Pak Farudin. Nanti produk-produk itu juga selain masuk ke M-edukasi juga ke sini juga Mas, ke sumber belajar rumah belajar kemarin programnya. Nanti mungkin M-edukasi akan kita sampaikan juga ya Mas Farudin. Yeah. Jadi Bapak Ibu kerangkanya memang wadahnya bisa di-GC dengan Aku Belajar ID dengan tadi penyimpanan yang unlimited. Nah, maka sangat mungkin kita mengambil konten-konten baik dari M-edukasi maupun dari rumah belajar. Silakan Bapak Ibu, semakin banyak sumber belajar tersajikan, nah, siswa pasti juga akan semakin kaya gitu Pak Martin ya. Ya. Ada juga modul digitalnya, ada bank soal juga Bapak Ibu ya, ini modul digital. Nah kalau Bapak Ibu cuma PPT, oke lah gitu. Tapi sekali-kali coba pakai modul digital. Itu langsung bisa dimasukkan juga ya Pak Jo ya, iya. Ke linknya ke Classroom ya. Ke Classroom tadi Bapak Ibu, kita main link saja tadi untuk mengisi materi di Google Classroom Bapak Ibu.
Ya, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa mengambil video. Cuman ya itu tadi, ambil YouTube. Nah, kalau amannya terhindar dari iklan ya Mas Fahrudin, kita ambil rumah belajar atau disimpan di drive kita ya, atau unlimited ya Mas Fahrudin ya. Iya, betul. Juga bisa Bapak Ibu. Tadi ada juga menu untuk unggah dari drive. Oke Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu dengan akun rumah belajar, akun belajar.id, Bapak Ibu bisa login ke rumah belajar. Ya, nggak usah repot-repot Bapak Ibu. Tadi dari awal muncul, Bapak Ibu nanti bisa coba setelah ini. Yang belum pernah coba, mau login pakai belajar ID ke rumah belajar bisa. Mau coba ngisi di Google Classroom-nya pakai ini juga bisa. Ya Bapak Ibu ya, yang kemarin mungkin di YouTube nggak ada atau struktur materinya kurang ini, Mas Rudi ya kurang kurikulum, di sini sudah terkurasi. Ya Bapak Ibu ya, oleh tim pengaji dari Pusdati dan beberapa teman-teman. Iya betul sekali. Jadi semakin memperkaya betul konten pembelajaran di classroom kita. Itu satu ini ya, linear ya Pak Jo ya. Iya. Dari Kemendikbud juga. Akun belajar dari Kemendikbud, rumah belajar juga dari Kemendikbud, BPMPK ya coba nanti disampaikan juga untuk mobile edukasi itu ya. Itu juga dari Kemendikbud. Ada edukasi store juga. Jadi kita kolaboratif konten juga, nggak cuma kolaboratif learning model, tapi kolaboratif konten. Itu Bapak Ibu. Sehingga betul tadi satu Google Classroom Master komplit dari materi, kemudian soal mungkin ya, lalu tinggal di gitu ya Mas tadi. Ya. Salin, nah beres. Nggak lama buat Google Classroom itu. Iya. Satu buat dikompleti, kelamaan. Iya, betul. Jadi ya kalau saya ini sih Pak Jo, jadi ngelihatnya dari silabusnya dulu. Silabus, kemudian kan kita dapat IPK dari KD. Kemudian dari KD-nya di breakdown jadi IPK. Nah, kemudian dari masing-masing IPK itu saya cari di situ di rumah belajar. Ada nggak yang relevan gitu kan? Nah, kemudian dari masing-masing itu saya masukkan ke classroom. Gitu Bapak Ibu. Jadi mudah ya ngambil video-video rasa ini tugas kita ya, kita carilah nanti di rumah belajar, kemudian di edukasi juga Pak Farudin ya. Iya betul. Iya Bapak Ibu. Nah ini kan menarik ya Bapak Ibu ya, sangat menarik sekali ya, kita bisa banyak dapat insight, wawasan bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang powerful. Kita terintegrasi dengan banyak gitu. Kemudian juga kita juga bisa memasukkan beragam konten dari rumah belajar yang mana itu luar biasa ya, bisa dimasukkan situ. Nah ini kelasnya Pak Jo ya Pak Joni ya. Iya Pak Farudin. Nah ini coba kalau lihat. Ternyata kalau di sini belum dibuat link meet-nya Mas, nggak muncul Mas, di sini nggak muncul. Kalau masih baru, yang depan ini belum dibuat link, kan? Di sini belum muncul. Yang di tugas kelas belum muncul ya. Betul, adanya cuma Google Calendar dan folder drive kelasnya. Tapi karena ini sudah dibuat, kemudian akan muncul di sini Pak Fahrudin. Otomatis langsung di situ ya, langsung di meet itu ya. Iya, kalau Classroom yang Gmail kan nggak ada menu ini kayaknya, nggak ada ya, hanya ada Google Calendar dan folder. Iya betul. Apa sih gunanya ini Mas Farudin yang folder drive ini? Nah apa itu ya Pak? Gunanya untuk melihat ternyata aktivitas apapun di kelas itu masuk yang ada di Classroom. Bayangkan kalau drive-nya yang gratisan jebol, nggak bisa kesimpan. Pak Jo udah 25 GB itu ya kepake ya. Iya. Padahal kalau Gmail biasa cuma 15 GB. Cuma 15 GB. Iya Bapak Ibu. Jadi salah satu kelebihan yang bisa kita manfaatkan dari Classroom seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti bisa dicoba. Jadi saya juga menambahkan sama Pak Farudin, kurikulum saya kolaborator bisa join ketika kita memantau monitor kita juga Bapak Ibu. Jadi saya kira kolaboratif dengan Google Classroom itu sangat mungkin. Kolaboratif antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, kemudian kita dengan sesama guru.
masuk mungkin teman-teman kepala sekolah yang mau supervisi daring. Jadi nggak usah repot. Bisa. Ya, betul sekali.